datang di Borung. Keep you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku Hairil Anwar. Oke, balik neh be aku Dapi sepurane atas puisian diluk bengi-bengi. Mungkin aku sini bahasan-bahasan senja kan padha karo kaya woi. Senja kan anak herek. Mantau anak herek. Bedanya kan Leo, bukan paling ke belakang. Mari. Wes ngalih herek iki. Mungkin oh iya, opening sik. Suwon wis delok video-videoku segmen Borung ning channel Dunia Batas. Balik neng Borung, obrolan dalam sarung. Mungkin lah kopi kan identik karo senja, karo sajak-sajak ngono ya. Mungkin lah malam iki ngilingna aku soal payung teduh, soal keresahan-keresahan. Lah, keresahan-keresahanku iki bermulai dari puisi sih. Bermulai dari puisi. Terus apa ya? Dilantunkan bengi-bengi terus ditulis bengi-bengi iki enak banget lah. Bengi iki identik dengan puisi lah Pak Jeriku. Karo secangkir teh ngono ya. Tapi aku lah ngene ngomong puisi lah, ngomong dhewe kan percuma kan. Akhirnya menjadi monolog ngene gak ono hal sing tak dapat infone, terus ilmune aku gak entuk, terus kanca-kancaku dulur-dulur sing nang omah iki gak entuk. Mungkin aku bakal takon arek salah siji arek kancaku jenenge Anang. Dek sing tak anggap iki apa ya? Dek si paling puisi banget lah, si paling puisi banget di umure sik enom lah. Tak delok-delok iki ning HP-ne sering apa nulis puisi, terus musikalisasi puisi neng dekek neng YouTube, dekek neng IG, ya cukup kreatif lah di era digital saiki ya. Ketepaan, arahnya neng ngarep, arahnya nyangkrut neng ngarep, langsung tak delok ayo, enggak suwen-suwen, bengi soalnya, langsung tak delok ayo, Nang, Oi, Leo. lah, iki jenenge Anang. Rokok kayak besok kita. Oh iya. Alhamdulillah. Coba sih. Enak tapi. Jadi identik malam, identik dengan teh dan puisi lah. Tak sore kan kopi saja. Oh, kalau sore kopi ambil saja. Lah bengi. Lek malam teh sama puisi. Siap. Iki jenenge Anang sing tak anggap mau si paling puisi, arek enom si paling puisi saiki lah. Soalnya jarang banget arek-arek saiki sing mengenal puisi lah. Puisi khususnya puisi sih. Mungkin angkat takon-takon sebelumnya iso perkenalan dhisik. Namane sapa? Asal kondi. Monggo. Oke. Volumenya rada banter kayak mikir ya. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan, aku Anang, pemuda asal Madura, juga mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember. Wah.
Jadi apa jenenge Anang ki saiki statusnya sik mahasiswa berarti ya. mahasiswa. Mahasiswa. Asli Madura, Madura ndi? Madura mana? Madura Sumenep. Madura. Oh, mungkin ngene ya, selama engko iki bergulir, mungkin bahasaku enak bahasa Indonesia, bahasa Jawa, enak bahasa Indonesia, bahasa Jawa karo bahasa Madura ben kabeh ben wong paham lho. Soalnya dia itu kamu turun misalnya. Lah, aku anggap kamu si paling puisi mau nang, si paling puisi. Lah, si Anang iki putra Madura iki kenal puisi iki mulai kapan? Awal mulai aku kenal puisi itu kelas 3 SD, Mas. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Ketepatan sek nuansa Agustusan waktu itu. 3 SD. Nah, disuruh sama guru bahasa Indonesiaku buat bacain puisi sing enek di LKS biyen. Oh. Nah, gak taunya iku buat persiapan diikut sertakan lomba baca puisi 17-an. Agustusan. Nah, iku udah pas pertama kali aku ikut dilatih sama guruku dulu. Aku inget sik namanya iku Pak Muhammad. Pak Muhammad. Pak Muhammad. Pak Mat yo. Pak Mat. Duduk Pak Mat pisan. Pak Muhammad. Ya tolong kayak itu tak kunci kan. Kayak gini videonya. Oh, unfokus atau fokus? Heeh. Wes, kuning kan. Aman ya? Aman. Terus kelas 3 Pak karo Pak Mat, Karo Pak Mat. Aku ikut latihan kurang lebih 1 bulanan. Tembuslah juara 2. Lah sik guru sebelum anu ki apa sing mbok maca? Apa ya mbok enre maca apa kada? Puisi si Oke. pertama di kelas 3 SD ro maca apa, Ben? Sing ku pertama baca jadinya aduh kali aku. Aming Aminuddin Jendela Dunia. Aminuddin Jendela Aming Dunia. Aminuddin Jendela Aming Dunia. Aminuddin. Aming Aminuddin Jendela Dunia. Karya Aming Aminuddin. Aming Aminuddin Jendela Dunia. Jendela Dunia. Oh. Ah. Nah, terus lanjut di kelas 4. Wes iki mau kelas 3. Terus kelas 3 iki juara, Ben. Ikut Agustusan. Terus Udah juara sekecamatan apa sekabupaten? lingkup kecamatan 17-an. Juara 2. Juara 2. Terus Jadi lek di SD dulu itu eventnya cuma berpatokan ke 17-an tok. Jadi 1 tahun 1 kali. Di kelas 3 itu 17-an, di kelas 4 juga 17-an pada waktu itu. Kelas 4, kelas 5 juga demikian. Nah, mau beranjak kelas 6 ada event lomba baca puisi tingkat SD sekabupaten. Sesumenep. Sekabupaten Sumenep. Aku ikut juga. Didaftarkan sama si SD-nya. Sama si SD. Dilatih juga lah beberapa bulan gitu. Seret lah. Juara. Nah, Sekabupaten nih kelas 4 SD. Juara. Mulai dari kelas 3 ya, mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Ini nggak pernah Puasa gelar ya. nggak pernah puasa gelar. Nggak pernah juara 3. 1-2 alhamdulillah. Oh. Nah, Yang pernah kelas. Yang pernah juara 1 ki kelas piroan? Kelas 4. kelas 4. Oh, kelas sak Sumenep juara 1. Enggak. Sing sak kabupaten iki tingkat kabupaten cuma kelas 6. Oh. 3 4 5 iki kecamatan tok. Iku apa? Kelas 6 berarti. Apa? Kelas 6. Puisi apa? Puisi iku lali aku. Duduk aku ya. Duduk aku. Umum soalnya. Opo lali aku wis. Lali. Pokoknya sing kelas 5, 6, 4 iki lali. Sing pertama kali aku baca puisi iki Aminuddin. Jendela Dunia. Nah, mungkin awakmu iso browsing-browsing liyane awakmu ben memperkaya ilmu ya, khususnya di dunia sastra. Ojo YouTube dulu tok Nah, kuwi. Nah, lanjut. Nah, SMP awakmu apa tetap menerapkan atas dasar puisi, atas dasar lomba atau wis bener endi feel ke puisi nja? Apa gun sekedar event SMP? Kalau feel ingin berpuisi sih tetap. Cuma masalahnya
pas waktu SMP itu kan aku udah posisi mondok dong. Oh, SMP mondok. SMP mondok aku selama 3 tahun full. Terus ya terkendala informasi event-event dari luar karena di pondok juga. Ya aku ngasah bacaku di pondok iki enek nom apa? Di Sumenep pondoknya di Sumenep. Pondoknya di Sumenep. Di pondok iki kalau nggak salah yang namanya Muhadharah. Nah, Muhadharah itu sing mengcover teman-teman para santri buat ngembangin minat bakatnya mereka. Oh, ekskul. Ekskul, tapi duduk ekskul. Apa? Ya Muhadharah, lek ekskul kan enek bidang-bidangnya sing dewe-dewe kan. Nah, iki dijadikan satu wis. Silat jadikan satu sama silat. Meskipun basicnya seni, terus karikatur, sing liyane semua iku yang nampung teman-teman santri yang punya bakat di sana. Namanya Muhadharah. Muhadharah. Nah, terus si Anang ki menyalurkan di sana. Terus apakah ada feel kan sih tetap. Feel kan masih tetap terus event wis gak ono ya SMP ya. Iya. Gak ada feelingin padahal inisiatifku ya. Wah, di dunia SMP ini koyo aku iso lah buat ngasah kemampuan membaca aku itu. Nah, SMP gak mana wis pas ya. SMA. Nah, aku balas dendam dong. Nah, balas dendam. Setelah 3 tahun iki aku nggak pernah ikut lomba baca puisi iki. Aku balas dendam lah. Aku SMA-ne iki man dong. SMA man 1 Sumenep. Man 1 Sumenep. Aku juga ikut pas pertama kali aku ikut tingkat kabupaten. Nah, itu kelas piro? Nah, Kelas 1. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA noro lomba. Lomba. Seret. 1 kabupaten. Tingkat kabupaten. Kabupaten. Terus aku juga ingat yang aku baca dulu. juara njek re. Juara 2. Juara 2 sekabupaten. Terus sing tembus juara 1 sama 2 iki yang akan dikirim di tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Nah, itu kali pertama aku ikut lomba di kancah provinsi. Sekelas 1 SMA iki. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Terus aku bawain naskah apa iki? Si kelas 1 iki apa? Naskah apa? Naskah puisi apa? Sebuah jaket berlumur darah. Aku lali penciptane iki sapa. Nah, mungkin iso apa penonton iso nambahi sapa karyane sapa apa naskahmu sini? Sebuah jaket berlumur darah. Sebuah jaket berlumur darah. Nah. Lanjut. Iku berarti kamu tingkat provinsi. Marena bener langsung tingkat provinsi. Nah, tembus engkau juara 2 ning kabupaten seleksi lanjut ning provinsi. Nah, provinsi itu yang kok ngening harapan 2. Harapan 2. Harapan 2. Cak Durasim. Duduk. Iku yang ngadain kebetulan Kodim. Oh. Kodim Surabaya. Kodim Surabaya. Seret. Harapan 2. Nomor 5 kamu aneh. Terus apa kan semakin ketagihan kan akan membaca puisi iki khususnya membaca sek ya. Lanjutlah kelas 2. Kelas 2 iki kelas 2 apa kelas 1 ya? Ini pernah aku tingkat Madura. Nah, itu baru pertama kali aku kebagian podium nomor 3. Kelas 1 semester 2 apa kelas 2 semester 1 itu lupa aku. Itu di Bangkalan. Podium 2 maksudnya? Juara 3. Oh. Nah, juara 3. Semadura ya. Nah, Semadura. Terus di tahun 2018 aku kelas 2 SMA semester 2 aku dapat info lah teko alumni ku iki. Alumni teater juga. Oh, kamu apa Siman kamu melok teater bisa? Ikut teater juga. Teater apa ono kanca-kancane Anang? Teater diam man 1 Sumenep. Lah, teko alumni tersebut info apa info? Sikat lah langsung aku. Info apa iki? Info lomba baca puisi tingkat nasional. Ikut lagu kan? FLS 2N iku udah. Iki kalau nggak salah apa jenenge sih ya? Festival Teater Pelajar FTP. Oh, ya. FTP. Festival Teater Pelajar. Wah, aku ketemu ambek pengalamanku iku. Aku baru ketemu sama teman-teman dari luar Jawa Timur.
dari banyak kota wis nang kono. Lombane berketepatan ning ndi? Surabaya. Surabaya. Di Unesa, Oh, Unesa. Sendra Tasik sing ngadain. Oh. Sendra Tasik sing ngadain. Heeh. Tembus lah aku. Alhamdulillah juga dapat juara 2. Juara 2 nasional baca puisi ya. Lomba baca puisi. Apa, Mas Kai? Iku saja sebatang lisong. Oh, Wes Rendra. Saja sebatang lisong. Lumayan naik akeh iku ya. 2 lembar. Oh, iku kamu gak membaca nang yo berarti teknikmu. Baca, Mas. Kan jenenge lomba baca puisi, duduk lomba menghafal puisi, Mas. Oh, tetap baca berarti. Tetap baca. Kertas apa HP? Kertas lah. Kertas ya. Iya. Masa iya nggowo gadget lah on di atas panggung ya enggak ya. Enggak. Nah, seret sampai kelas 3. Kelas 3 iki wis mbok ya enggak tahu ya. Soalnya aku wis persiapan UN iki. Aku batasi lah buat ngikuti apa jenenge event-event lomba kayak ngene. Gitu. Fokus Jadi, UN. fokus UN katanya. Alibi lah jadi gue fokus UN gitu. Ada tapi sing mulai dari angkat 2019 akhir itu udah mulai Mas. Udah mulai event-event lomba baca puisi itu udah mulai gak sehebat dulu lah tahun-tahun sebelumnya. Oh, event-event di Madura nih. Di Madura nih. Nasional gue akeh sih, cuma Ya, untuk tetap akan. infonya. Tapi budaya anak-anak Madura itu minat akan puisi ini lumayan akeh nggak? Lumayan banyak nggak? Apa bisa terhitung? Lah aku bisa katakan lumayan banyak ya Mas. Belum. Soalnya aku lihat banyak penyair-penyair terkenal yang lahir di tanah Madura. Seperti nanti Mas yo. Seperti contoh Pak D Zawawi Imron. Sopo sing gak kenal Pak D Zawawi Imron? Nah, Pak D Zawawi Imron. Iya, Pak D Zawawi Imron. Tambahin fotonya. Nan, itu salah satu tokoh penyair nasional sing menggairahkan minat baca puisi di kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda di Madura ya. Di Madura. Sering ikut ngadain workshop, pelatihan-pelatihan cara membuat puisi, membaca puisi bek sing liyane. Gitu. Terus untuk sing lokal untuk Kabupaten Sumenep sendiri kayak Fendi Kacong. Terus sompone. Wakeh pokoknya kalian. Berarti di zaman anak SMP dan SMA awal-awal itu cukup marak ya berarti kalau Cukup marak. workshop tentang penulisan atau pembacaan puisi. Ya. Ah. Lah, terus lanjut neng kuliah. Lah, anang iki berpindah neng Jember. Kuliah neng Politeknik. Ya, apakah tetap mengasah atau terus memiliki feel tentang puisi? Gairahku untuk membaca puisi ini sebenarnya tetap sih Nom. Cuma 2 tahun akhir-akhir ini kan untuk lomba baca puisi offline itu udah jarang, kebanyakan online. Sempat sesekali, iya COVID. Mulai dari 2019 akhir kan ya? Iya. Sampai 2021. Ya. Nah, terus sempat sesekali 2 kali aku ikut lomba baca puisi online. Oh. Sing regulasinya iku ngirim video, Kurasi. aku kurasine iku ngirim video wis sing liyane, cuma enggak pernah lolos. Oh iya pernah. Sing Prisandi ngadain, Prisandi tahu Prisandi? Tahu. Prisandi ngadain terus aku masuk final. 5 besar iku. Nasional nih. Nasional iku. Iku tingkat umum. Nasional tingkat umum. Cuma masuk final. Enggak masuk podium. Oh. Itu sistemnya aku takon sistem itu mungkin itu pengalaman Anang ya, mungkin aku saiki takon sistem perlombaan yang puisi. Boleh. Apakah ono waktu nih Nang? Apa berwaktu? Maksudnya durasi. Oke. Untuk beberapa event ada yang membatasi, ada yang enggak. Nah, kalaupun ada itu koyoke ada apa ya pesertanya itu akeh. Jadi untuk mempersingkat jalannya lomba baca puisi ini dibatasi maksimal 5 menit, 3 menit, 4 menit gitu. Tapi kebanyakan 4 menit. Iya. 4 menit. Jadi kebanyakan yang aku ikut enggak dibatasi.
puisi favorit Anang ketika lomba CA iki. Sing paling Paling berkesan. favorit, nah, paling berkesan dan favorit. Sing paling berkesan, terfavorit, terus latihannya Ter iku the juga best, ya, ter the man. best, Tersatu. Terbaik. Terus iku sih sing paling makan waktu banyak persiapannya sing lomba baca puisi tingkat nasional di UNESA. Indonesia. Nah, bawain saja sebatang liso. Ya itu butuh waktu berapa bulan ya malah? Gak nyampe bulanan sih, Nom. Sebulan. Yo kayak gitu sih. Apa yo latihan vokal yo? Vokal pertama, Improve. sih iya. Lek menurutku pribadi gitu, iki teko dari seorang amatir yang hanya hobi baca puisi sih, Iya, iya, sing iya. profesional Iya, banget nih Iya, gitu. iya. Sing paling susah untuk membacakan puisi, mengimplementasikan isi dari suatu naskah ditulis oleh seorang pencipta iki membawakan emosionalnya no. Jadi ketika ujuk-ujuk aku datang dari rumah terus niat latihan, rasa guyuku itu yang aku bawa dari rumah itu gak bisa langsung 100% hilang. Membangun emosional lek menurutku paling susah. Itu paling Bagi aku susah ya. pribadi. Terus apa mau saja sebatang lisong lah. Terus aku ingin bahas soal penulisan gini. Nah, dari semua Anang ki mulai SD sampai kuliah ki melok lomba, Anang ki tergerak untuk menulis gak? Sebenarnya gerak inisiatifku untuk menulis itu datang dari keseringan aku membaca puisi. Nah, Nah, akhirnya tergairahkan lah. Kenapa aku nggak sekalian nyoba meskipun juga jelek-jelek, iya. memberanikan diri untuk menulis itu. Dan aku juga sempat buat video sing liyane, aku upload di YouTube lah, Nah, upload upload di di IG sing liyane ngono-ngono. Cuma isu dari iseng ngetok sih. berarti saya anu ya, feel untuk puisi ki membaca dan menulis misan. Ah, Sampai hari ini aktif untuk buat kontennya ya. enggak buat Oh, buat puisi aja. Buat puisinya. Bukan buat kontennya, buat puisinya aja. Ada lah sedikit. Ada lah ya, Ada ya. lah. Meskipun nggak se idealis dulu. Mungkin sekarang terkekang sama realita mungkin. Karena seidealis-idealisnya akan terkekang dengan realita. Nah, masalah puisi. Tapi lek menurutmu iki Nom, suatu puisi ini akan menjadi baik ketika memenuhi beberapa syarat. Lek menurut Nom apa aja? Apa ya? Yang pertama bebas. Harus ada kebebasan dalam berpuisi. Nah, Nomor lu iki menulis kan? Menulis ya, berarti? kepenulisan. Nah, harus bebas terus bebas tok aja deh. Harus bebas soalnya aku melihat puisi ini sebagai sampah gitu. Kenapa demikian? Nah, karena aku berawal dari kok iso ngomong sampah iki disclaimer ya. Untuk puisi ki sampah ngono utuh. Puisi ki bagaikan sampah karena puisi adalah berasal dari apa ya? Sampah atau keresahan-keresahan dalam otak yang harus dikeluarkan segera. Nah, untung-untung itu bisa diterima baik atau diterima buruk oleh masyarakat luas. Kadang-kadang Joko Pinurbo itu pernah ngomong, kadang puisi yang favorit itu kadang-kadang saya lupa. Itu letak emosionalnya, terus itu kejadian apa itu saya lupa. Mungkin saking banyaknya karyanya ya mungkin ya. Takkan lupa itu si Joko Pinurbo itu. Ki opo gi? Kalau ditanya ini nih kok bagus banget ya Pak Joko. Wah, puisi yang mana aja? Ini. Waduh, saya lupa kalau ditanyain yang itu aja. Kadang lupa bagiku ya itu puisi bagaikan sampah yang harus segera dikeluarkan. Waduh, sangat dalam sekali. Waduh. Jadi banyak suka juga ya sampean nulis puisi. Iya sih soalnya apa ya? Kalau
kalau zaman SD berawal dari anu aku nang. Apa? Bukan puisi sih. Suka maca pidato. Oh, pidato. Basicnya Basicnya pidato pas SD. SD. Oke, terus. Sama guruku aku sering vokal di SD ku. Sering vokal. Yang lainnya disuruh maju, aku maju. Yang lainnya nggak mau, aku maju buat pidato. Seret berawal dari situ ada keberanian apa ya lebih. Terus apa ya? Semakin beranjak dewasa akhirnya ngerti soal keresahan, ngerti soal apa itu unek-unek akhirnya harus segera dikeluarkan itu. Keren ya. Aduh. Nah, aduh kok aku sih. Terus. Menurut Anang ki, puisi itu apa? Nah, bagiku puisi itu bagaikan sampah. Puisi itu lek menurutku susah untuk dideskripsikan. Seseorang itu punya cara sendiri-sendiri buat meluapkan emosionalnya, entah melalui Ya. puisi, melalui gerakan, melalui amarah, biasanya ngeliane. Aku juga sampai saat sekarang ini belum tahu sih Puisi itu apa apa? esensi dari puisi itu apa. Iya, Lek menurutku puisi adalah sekumpulan kata yang disusun untuk meluapkan emosional kita. puisi. Aku kan aku pembacaan puisi. Lah si Anang ki pernah nggak nggawe atau musikalisasi puisi gitu kan? Nah, itu aku termasuk cabur dalam berpuisi, musikalisasi puisi. Apa ono lombane? Apa ada lombanya? Ada Musikalisasi puisi? meskipun juga gak semarak lomba baca puisi sama lomba menulis puisi. Banyak kan sih. Berarti dua ya Nang ya, musikalisasi puisi. Apa nih gini? Yang musik sama yang Oh iya, akhirnya. biasanya enek apa nih wis jenenge? Enek time. oh, Enek time. Enek sing giring pakai gitar, kajon, seruling pisan iso sih. Kayak ngono. dari berbagai loncat-loncat aku dari berbagai mau kan aku takon mau naskah paling favorit Sajak Sebatang Lisong. Saja sebatang lisong. Penyair terfavorit Penyair terfavorit W.S. Rendra. W.S. Rendra. Jangan lupa dari Madura. Maksud Sopo jenenge wis? Loh Rizwan. Duduk di Zawawi Imron. Pak D Zawawi Imron. Hairil Anwar. Le sing lokal untuk bagian Sumenep iku aku ngefans banget ambek Fendi Kacong. Selain iku juga Cak Fendi ya. Cak Fendi. Selain iku juga penulis puisi, karakter suaranya iku khas banget iku. Orangnya kecil tuh. Kecil. Korup. Yang sering di UTM. Uang UTM tuh. Oh iya sih. Sing enak anu nih. Fendi Kacong. Apa kumpulan puisi jeneng? Opo? Yang dibukukan. Iya puisi yang opo? Aduh. Banyak apa? Kumpulan puisi yang dibukukan. Antologi. Antologi. Antologi puisi. Antologi puisi. Oh jadi sosok Fendi Kacong nggak asing guys ya? Untuk kawasan Jember ini kok lek sampean Soalnya ada di rumah punya tak ambil. Nah, terus langsung aja apa pesan-pesannya Kacong Anang ini untuk anak muda yang sekarang itu lebih banyak baca tweet dan baca komen. Anak sekarang kan lebih seneng baca tweet. Juga salah mau tweet itu informasi. Terus komen iki ya iku informasi. Cuman karya sastra iki yo perlu perlu dituliskan misan, bukan cuman diketik aja gitu loh maksudku. Apa pesan-pesannya Anang untuk anak muda? Yuk kita sama-sama muda, mesti tetap menjaga karya sastra itu tetap utuh. Meskipun zaman itu tetap bergulir tapi puisi kita tetap membara. Iki poinnya iki sing kudu direspon iki.
terpenting ketika kalian sudah memahami suatu kosakata yang indah maknanya, entah itu berbentuk majas, puisi, cerpen atau yang lain, akan nagih. Nah, lebih indah daripada tweetan mantan, lebih indah daripada head comment netizen baik sing liyane, mending coba kita asah bagaimana mengolah kata yang baik dan benar, indah dipandang dan didengar. Ketika kalian sudah masuk ke ranah itu, aku yakin kalian akan buta arah jalan pulang. Asik. Dari Anang Putra Madura. Anak Sudowo. Anang Sumenep. Mungkin iku nang yo. Mungkin aku ono pat-pat. Apa besok-besok aku bakal tanya-tanya soal puisi ning narasumber atau kanca-kanca kuliah sing paham soal karya sastra, soalnya karya sastra khususnya puisi. Mungkin cukup iku nang suwun mampir ning Borong. Sami-sami. Mampir ning Borong kesuwun penonton wis sempet delok, sempet nge-like, sempet ngomen. Jolali tetap ning Borong, obrolan dalam sarung. Jadi wis siji. Bro, ini